menjadi Master of Ceremony pada kesempatan technical meeting apresiasi Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2022. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk melakukan technical meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu akan ada pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, Mars KB dan juga Mars Genre. Selanjutnya sambutan dari Dewan Penasehat Forum Genre Kabupaten Bogor. Selanjutnya sambutan dan arahan alur perlombaan dari Ketua Forum Genre Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada penyampaian teknik kegiatan, dan juga yang terakhir akan ada sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab ini teman-teman boleh bertanya sebanyak mungkin sampai teman-teman selesai nih untuk bertanyanya. Baik, langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini terkait dengan technical meeting dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, beranjak ke acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, Mars KB, dan juga Mars Genre. Kepada teman-teman peserta, Kang Teteh boleh duduk siap dan mendengarkan lagu yang akan diputarkan. Kepada operator, saya persilahkan.
Oke, punten, Kang Torik, suaranya nggak ada, Kang. Boleh diulang lagi untuk coba sambil on mic aja, Kang. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi.
Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya Mars KB dan juga Mars Genre. Ini merupakan salah satu yang harus kalian hafalkan terkait dengan Mars KB dan juga Mars Genre ya teman-teman. Oke, beranjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dewan Penasehat Forum Genre Kabupaten Bogor kepada Kang Sadam, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini. Kita bisa berkumpul dalam agenda technical meeting dalam rangka pemilihan Duta Genre Kabupaten Bogor di tahun 2022. Iya. Kami ucapkan terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan sambutan dan para segenap panitia yang sudah luar biasa untuk mengadakan acara technical meeting ini. Namun informasi yang saya dapatkan peserta lebih dari 50 ya. Namun yang hadir ada 45, namun tidak mengurangi semangat teman-teman karena sudah lebih dari setengahnya untuk ikut technical meeting ini. Mungkin ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Saya hanya menegaskan kepada teman-teman para peserta bahwa Duta Genre ini bukan semata-mata pencarian ajang untuk kecantikan, akan tetapi Duta Genre ini adalah satu sarana buat teman-teman bisa memberikan motivasi kepada remaja yang lainnya, karena di Duta Genre ini kita memberikan satu contoh role model buat remaja yang ada di Kabupaten Bogor khususnya dan umumnya kepada remaja di Indonesia. Jadi teman-teman jangan berkecil hati bagi teman-teman yang tidak profesional dalam fisik, namun teman-teman bisa maksimalkan dalam attitude kalian, kemudian disiplinan kalian dan hal lainnya, karena tidak hanya untuk menjadi pagar ayu saja, namun teman-teman nanti akan harus siap dalam program genre, diantaranya teman-teman harus siap terjun ke lapangan, menemui anak-anak jalanan, kemudian harus siap juga terjun ke tempat bencana untuk memberikan trauma healing dan lain-lainnya. Saya berharap teman-teman antusiasnya tidak hanya sampai sini, karena proses pemilihan Duta Genre di tahun ini memang cukup spesial. Tidak hanya dilakukan secara offline, namun secara online, dan prosesnya pun cukup menguras energi dan pikiran teman-teman. Kemudian saya yakin dari awal pun kalian sudah sampai tahap ini salah satu semangat kalian, komitmen kalian untuk menjadi Duta Genre. Jadi harapannya tetap semangat sampai tahap akhir nanti di grand final. Kemudian hasilnya bisa maksimal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti di tahap selanjutnya. Semangat untuk teman-teman dalam melaksanakan proses pemilihan Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2022. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Sadam sudah memberikan sedikit nasihat juga nih buat teman-teman bahwa Duta Genre ini bukan hanya dilihat dari soal fisik, tapi dilihat dari aksi nyata teman-teman terkait dengan program-program genre seperti itu. Jadi ini bisa menjadi kekuatan kalian, teman-teman yang merasa insecure nih masalah fisik, tapi kalian memiliki program-program yang baik dan bagus, tetap percaya diri ya teman-teman. Baik, langsung saja beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus arahan alur perlombaan oleh Ketua Forum Genre Kabupaten Bogor kepada Kang Torik, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Kepada yang saya hormati, Ketua sekaligus ibaratnya Dewan Forum Genre Kabupaten Bogor, Kang Sadam Putra Gunawan. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan,
rekan-rekan pengurus Forum Genre Kabupaten Bogor sekaligus panitia pemilihan duta genre tahun 2022, dan yang saya banggakan juga, yang saya cintai, para calon peserta pemilihan duta genre Kabupaten Bogor tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melaksanakan technical meeting terkait pemilihan duta genre, sekaligus juga akan kita sama-sama bahas terkait alur nanti yang kedepannya bakal kita laksanakan dengan apa yang kalian masih bingungkan. Baiklah, di sini saya sendiri mewakili ketua sekaligus ketua Forum Genre sekaligus mewakili panitia, ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh elemen dan stakeholder yang bekerja sama, terlebih dari Dinas DP3P KB yang menjadi penyelenggara utama, kemudian Forum Genre yang menjadi partner utama dalam hal ini. Kemudian juga kepada teman-teman yang sampai hari ini masih berantusias ya. Boleh dong tepuk tangan buat semuanya. Kalian semua saya apresiasi. Kalian gak ada henti-hentinya meskipun ibaratnya melihat ya beberapa hal ataupun server-server ataupun device kalian yang masih gangguan, kendala SK, kendala PLKB, kendala kecamatan, dan segala kendala-kendala lainnya. Tak mengurangi semangat kalian sampai hari ini. Itu menjadikan kami juga selaku panitia ikut semangat. Dalam artian, masa kita kalah semangat sama peserta gitu. Toh peserta sampai hari ini masih kekeh nagih-nagih ke PLKB-nya, masih kekeh sampai malam pun ngechat kita, sampai kita nggak balas, itu mohon maaf, bukan berarti kita sombong atau gimana, karena memang kita tegas selaku panitia dan udah ada alurnya. Oke, di sini mungkin sambutan itu agak sedikit dan akan langsung saya jelaskan dari skema alur perlombaan kali ini. Jadi teman-teman bagi yang mau catat silahkan dicatat, bagi yang pengen di-record silahkan di-record, bagi teman-teman yang ingin bertanya di akhir nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama alur perlombaan pemilihan duta genre Kabupaten Bogor tahun 2022. Ya. Di sini pemilihan duta genre Kabupaten Bogor akan melalui 2 tahap. Yang pertama tahap seleksi online, yang kedua menuju offline atau 40 besar. Jadi, teman-teman yang di sini sebanyak terakhir data kemarin di Excel ataupun di Google Form yang kalian masukkan itu terdata 35 pria dan 51 wanita. Adapun yang masuk ke data website MyGenre itu sekitar kalau nggak salah sudah hampir 20-an untuk pria dan perempuannya sudah lebih dari 28 atau 25 lebih. Nah, dari sana teman-teman nanti bakal mengikuti alur seleksi di web genre. Nanti alur seleksi di web genre-nya seperti apa bakal dijelaskan oleh admin atau di sini yang bertugas yaitu Kak Yogi. Kak Yogi sendiri adalah sekretaris umum di Forum Genre. Kemudian dari seleksi online teman-teman akan disaring atau akan diselection 20 pria dan 20 wanita. 20 laki-laki, 20 perempuan. Itu yang nanti bakal menuju ke hotel atau offline 40 besar yang bakal ada pemilihan juara 1, 2, dan 3 dianugerahkan. So, jadi teman-teman selama nanti seleksi online dan seleksi offline dipastikan teman-teman harus ibaratnya menjaga kesehatan dan selalu fokus. Ya, meskipun dalam hal nanti kemudian akan ada yang dikorbankan seperti waktu kuliah, jam pelajaran waktu sekolah, dan hal lainnya, ingat, tak ada satu pengorbanan yang tidak ada faedahnya atau segimana usaha kalian hasilnya akan mengikuti. Nah, sejauh itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari segi alur perlombaan. Adapun nanti Q&A-nya dapat segera ditanyakan di tahap akhir. Mungkin yang saya sampaikan itu saja.
Baik, hatur nuhun Kang Torik atas sambutannya sekaligus arahan terkait dengan alur perlombaan. Jadi teman-teman menyampaikan mohon maaf juga jika teman-teman banyak yang bertanya nih melalui langsung chat pribadi kepada Kang Torik atau panitia lainnya. Jika tidak dibalas bukan karena kita sombong atau apa, hanya karena kita memperhatikan waktunya, waktu untuk sesi tanya jawab sudah disampaikan juga di grup. Dan kalau bisa memang dimaksimalkan untuk bertanya di grup. Karena nanti teman-teman pun jika bertanya di grup, bisa teman-teman yang lain yang menyampaikan jawabannya, seperti itu. Oke, baik langsung saja kepada acara selanjutnya, yaitu arahan teknis terkait dengan kegiatan oleh Kang Yogi selaku admin dari My Genre. Dan teman-teman pasti penasaran nih Kang Yogi itu yang mana sih gitu, admin dari My Genre ini. Oke, kepada Kang Yogi saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Teh Angginun. Mohon izin kepada Ketua Katorik dan juga Kang Sadam selaku Dewan Pembimbing Pembina Forum Genre Kabupaten Bogor. Di sini saya akan menyampaikan terkait alur dan teknis seleksi online. Untuk dari slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah aman-aman. Oke, baik. Ya, jadi di sini seleksi penyisihan seleksi online ini sebenarnya adalah suatu bentuk overview terhadap orientasi terhadap kedutaan, artinya duta genre, dan juga akan terkait dengan program generasi berencana. Jadi di sini semuanya diberikan kesempatan yang sama, maupun yang walaupun sudah senior atau sudah lama dan yang baru, ini kita berikan suatu awal yang sama untuk semuanya untuk dapat berproses dan berdinamika jika memiliki kemauan untuk berada di forum genre maupun menjadi seorang duta genre. Ya, jadi untuk selama pelaksanaan teknis dari seleksi online, kita dari Forum Genre telah memiliki learning management system sendiri, yaitu My Genre e-learning. Untuk pengaksesannya akan kami informasikan lebih lanjut nanti. Ya, jadi tujuan dari orientasi kedutaan dan program genre ini adalah yang pertama, memberikan ya informasi orientasi yang penting adalah tentang program genre kepada seluruh calon duta. Selanjutnya juga adalah meningkatkan kapasitas ya calon duta genre untuk dapat menjadi seorang remaja yang memiliki ciri-ciri remaja genre dan membentuk karakter ya, karena di sini bukan hanya terkait dengan pengetahuan saja, tapi juga dengan pembentukan karakter dan soft skill serta hard skill dari teman-teman semua. Adapun ya capaian pembelajaran dari orientasi ini kita punya 6, dan yang paling ditekankan adalah CPMK 6 ini yang terakhir, yaitu melaksanakan kegiatan sosial melalui rencana aksi action plan di masyarakat. Karena bagaimanapun juga seorang duta genre nilai akhirnya, tujuan akhirnya adalah untuk mampu terjun ke masyarakat dan mensosialisasikan program generasi berencana. Maka itu sebelum teman-teman semua dapat melaksanakan action plan di masyarakat ini, maka kami akan bangun terlebih dahulu dari segi kognitif, dari pengetahuan teman-teman, sehingga nanti bisa diterapkan dalam melaksanakan kegiatan action plan. Modul di orientasi ini itu akan ada 5 modul. Yang pertama adalah modul pertama akan memberikan pemahaman yang sedikit dan mungkin mendalam mengenai program generasi berencana itu sendiri. Ya, yang kedua juga memberikan pemahaman lagi yang mendalam terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari seorang duta generasi berencana. Dan modul yang ketiga adalah soft skill dan life skill. Di sini kita akan memberikan pengetahuan dan juga teman-teman nanti diminta untuk memberikan suatu karya yang merupakan hasil dari pelatihan dan juga wujud dari
soft skill dan life skill teman-teman yang sudah dimiliki selama ini. Lalu modul keempat, karena kita sesuai dengan instruksi Presiden tahun 2020 bahwasanya seluruh lembaga di 25 kementerian diinstruksikan untuk melakukan percepatan stunting sampai 2024, maka stunting juga merupakan salah satu modul yang akan ada di sini karena ini menjadi suatu pengetahuan yang sangat penting terutama untuk seorang duta genre. Lalu yang terakhir adalah karya nyata Gen Rangers. Di sini teman-teman akan diminta untuk membuat mini project ya, skalanya kecil saja dan sederhana, tetapi adalah terkait dengan semacam pengabdian kepada masyarakat gitu ya, kegiatan sosial dengan langsung terjun yang melibatkan masyarakat. Masyarakat di sini bisa banyak komponennya, nggak harus orang tua, nggak harus teman sebaya, tetapi yang penting adalah teman-teman dapat merepresentasikan dan juga menerapkan skill-skill yang telah dipelajari dari modul 1 hingga modul 4. Selanjutnya, tiap modul memiliki persentase nilai yang akan berkontribusi terhadap nilai akhir teman-teman semua. Ya, di sini paling tinggi adalah modul 5 atau action plan. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan teman-teman untuk sangat memaksimalkan di modul 5 karena bobot persentasenya yang lebih tinggi dari yang lain. Ya, sistem penilaiannya, semua kegiatan orientasi akan dilaksanakan secara asinkronus, artinya tidak real time seperti ini, tidak tatap muka, tapi melalui learning management kami, learning management system kami, teman-teman akan kami berikan kebebasan untuk mempelajari dan mengerjakan seluruh tugas yang ada di sana. Tidak kami batasi waktu, dalam artian kami tidak memberikan waktu teman-teman untuk belajar, tapi semuanya adalah tanggung jawab dari teman-teman untuk mempelajari seluruh modul. Dan setiap modul punya bobot akhir dan nilai akhir ini akan digunakan sebagai salah satu indikator apakah peserta akan lolos ke babak grand final atau tidak. Adapun nilai akhir, ini adalah nilai akhir dari orientasi ini yang teman-teman nanti akan ikuti. Dan ada poin ketentuan umum. Yang pertama, peserta akan diberikan waktu selama 8 hari untuk menyelesaikan seluruh modul dari 1 sampai 5. Berarti semua tugas sampai dengan action plan itu kami berikan waktu saat ini 8 hari untuk diselesaikan. Dan tentu saja tindakan plagiarisme ataupun kecurangan ini kami tidak akan mentolerir. Kami akan langsung memberikan nilai berupa E, kalau teman-teman kita lihat, E adalah 0 ya. Jadi nilai modul tersebut akan langsung kami nolkan. Lalu terkait bagaimana untuk mengakses dan bagaimana akunnya, ini akan diberikan melalui email peserta paling akhir pada hari Jumat 7 Oktober 2022. Jadi nanti teman-teman bisa rajin dicek ya email yang digunakan untuk mendaftar, akun ya, terkait informasi login akan semuanya dikirim ke email peserta masing-masing. Jika sampai hari Jumat pukul 15.00, tapi teman-teman belum menerima akun ini, silahkan nanti bisa di grup WhatsApp ya, bisa di list bahwa saya belum menerima akun untuk seleksi penyisihan online. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir akan ada sesi pertanyaan, silahkan gunakan sebaik-baiknya untuk bertanya apapun yang belum jelas. Karena itu saya kembalikan ke Teh Angginun selaku MC. Silakan Teh. Oke, baik, hatur nuhun Kang Yogi atas arahannya, dan teman-teman bisa tadi sudah ada yang mencatat atau belum, itu merupakan salah satu tahapan yang bakalan teman-teman lewati, dan teman-teman harus memaksimalkan hal tersebut agar mendapatkan hasil terbaik juga. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya sebelumnya akan diberikan link absensi terlebih dahulu. Atau dari Kang Torik ada yang mau disampaikan dulu, Kang? Oh, ya izin. Kita juga baru mengingat dari rekan panitia,
Jadi buat kawan-kawan maupun teman-teman peserta sekalian, bahwasanya nanti selain juga daripada selection online based on learning or module, kita juga bakal ada selection tentang melalui medsos dan IG Genre Bogor Cup. Dalam artian nanti kita akan meminta teman-teman untuk segera mengirimkan, untuk ini saya buka dulu hasil kemarin kita rapat ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti ini ya ditulis ya, mohon ditulis, silahkan ditulis teman-teman, bahwasannya untuk semua peserta itu diwajibkan untuk mengirimkan foto. Sekali lagi, kepada seluruh peserta pemilihan duta genre Kabupaten Bogor tahun 2022 diwajibkan mengirimkan foto full body. Ya, full body. Intinya full body-nya itu kita terima dalam bentuk PNG. Oke, dalam bentuk PNG. Oke, sekali lagi, silahkan teman-teman foto full body kita terima dalam bentuk PNG dengan resolusi 1920 kali 1080 pixel. 1920 kali 1080 pixel. Dengan tema foto yang harus teman-teman foto itu adalah profesi. Ya, profesi itu tema fotonya. Seperti contoh, misalkan di sini saya sebut satu orang, misalkan namanya, misalkan di sini ada namanya Oriza Ayunda Putri, misalkan. Dia ingin menjadi seorang guru, maka foto yang harus difoto full body adalah tentang profesi guru, entah dengan pakaian korpri, batik korpri, atau misalkan Roy Ferdinand ingin menjadi polisi, maka harus pakai baju polisi, kira-kira gitu. Adapun nanti bagaimana kostum dan bagaimana Kak ini nyewa gini, itu adalah gimana kalian teman-teman, itu adalah usaha kalian. Bagaimana teknis di lapangan kalian sewa, pinjam ataupun gimana, itu adalah kita kembali ke kalian. Itu adalah usaha kalian masing-masing, teman-teman. Ya, jadi ingat sekali lagi, itu nanti bakal ingat ya, yang saya ulangi lagi, foto full body dikirim dengan bentuk PNG, kemudian dengan resolusi 1920 dikali 1080 pixel dengan tema profesi. Kenapa profesi? Dikarenakan teman-teman pasti akan merencanakan hidup teman-teman ke arah mana ke depannya profesi yang akan kalian pilih, seperti itu. Kemudian nanti bakal dikirim kemana? Nah, nanti kita akan bentuk ya, Kak Yogi ya, kita bakal buat link G Drive ya untuk nguploadnya ya. Buat itunya ya. Iya, betul. Oke, siap, betul. Dan nanti teman-teman setelah diupload bakal kita minta untuk teman-teman share kepada kerabat-kerabatnya, karena nanti di antara like dan komen terbanyak akan menjadi salah satu penilaian tidak hanya pada selection online tapi juga sampai tahap offline. Itu saja yang mungkin tambahan yang dapat saya sampaikan, yang tadi kurang, selebihnya saya kembalikan kepada MC. Baik, hatur nuhun Kang Torik. Jadi teman-teman dipersiapkan, berarti ada waktu 2 hari lah, cukup ya buat teman-teman foto dengan profesi kalian masing-masing, cita-cita teman-teman lah ibaratnya. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Nah, teman-teman bisa langsung cek di kolom chat, di situ teman-teman bisa klik link yang saya kirimkan dan bertanya melalui link tersebut. Ya, akan saya share screen. Boleh ya, langsung klik aja linknya dan bertanya melalui link tersebut. Punten, izin masuk sebentar, mau izin absen. Ini kalau mau nanya harus pakai format nama kayak gitu nggak?
Enggak kok, langsung aja di situ bisa langsung masukin pertanyaannya. Atau misalnya teman-teman ada yang mau langsung nanya juga boleh, langsung raise hand juga boleh. Terima kasih. Oke, udah ada yang masuk nih satu pertanyaan dan nggak tahu dari siapa. Pokoknya pertanyaannya itu, apa sih manfaatnya kita jadi duta genre? Gitu. Oke, manfaatnya kita jadi duta genre. Kira-kira dari Akang Teteh Panitia siapa yang mau menjawab? Langsung aja gini nih jawab. Oh, langsung. Oke, sekalian diuji juga ya. Kebetulan saya duta genre tahun 2021. Manfaatnya apa sih kalau kita udah jadi duta genre? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Sadam, bahwa duta genre ini bukan dari soal fisik saja yang dilihat. Dengan tingkat kemampuan kita, tingkat kemampuan dari segi apa aja, misal dari segi sosial, teman-teman. Jadi manfaatnya apa sih kalau kita menjadi duta genre? Yang pertama, kita bisa menambah relasi. Relasi kita bukan cuma itu aja. Misal teman-teman cuma aktif di sekolah, tapi dengan kalian aktif atau menjadi duta genre Kabupaten Bogor tahun 2022 ini, teman-teman bisa aktif dan bisa memiliki relasi se-Kabupaten Bogor. Dan ibaratkan teman-teman nanti menjadi duta genre Kabupaten Bogor, juara 1 gitu. Nah, teman-teman nanti bisa lagi meningkatkan relasi teman-teman sampai tingkat ke itu. Nah, yang pertama relasi, yang kedua apa sih? Yang kedua manfaatnya dari segi kemampuan kita. Kita bisa meningkatkan life skill kita gitu. Sebagaimana dari genre itu sendiri salah satunya meningkatkan life skill. Nah, dari situ teman-teman bisa meningkatkan life skill teman-teman. Yang misalnya kalian punya kemampuan public speaking. Yang punya kemampuan public speaking. Di situ berarti kan teman-teman bisa makin meningkatkan kemampuan public speaking teman-teman dengan teman-teman sering melakukan sosialisasi terkait dengan program genre, terus teman-teman ikut trauma healing atau kegiatan-kegiatan lain yang berbau dengan genre, itu dapat meningkatkan segi komunikasi dan public speaking teman-teman. Selain itu, dengan kalian menjadi duta genre akan dilibatkan juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi banyak banget sebenarnya manfaat yang akan teman-teman dapatkan jika menjadi duta genre. Bukan hanya dari segi pengetahuan saja, tapi juga dengan segi kemampuan teman-teman yang akan makin meningkat seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau tanya atau mau langsung bertanya aja? Oke, ada lagi. Apa saja program kerja yang ada di Duta Genre Kabupaten Bogor? Aduh, agak lucu ya. Ada yang mau menjawab apa aku langsung jawab lagi nih, Kang? Teh? So kayak jawab dulu gitu itu. Kalau masih duta genre. Oke, jadi apa saja program kerja yang ada di Duta Genre? Sebenarnya pertanyaannya agak menyimpang ya teman-teman terkait dengan program kerja Duta Genre. Kalau di forum genre ini namanya forum gitu teman-teman, forum. Bukan dutanya. Kalau Duta Genre berarti nanti berkaitan sama pribadi teman-teman. Contohnya saya nih, program kerja saya adalah Rumah Harapan Genre gitu. Nah, ini program kerja yang saya angkat untuk menjadi duta genre Kabupaten Bogor. Seperti itu, teman-teman. Jadi diluruskan kembali saat ini nih teman-teman yang masih bingung program kerja tuh apa sih sebagai duta genre. Jadi kalian bisa mencari permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kalian. Yang setelah itu kalian bisa mengungkapkan apa sih solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa program kerja ini berkaitan dengan pribadi teman-teman yang akan menjadi the next duta genre Kabupaten Bogor tahun 2022. Jadi mulai dari sekarang kalian susun strateginya, programnya bakalan apa saja seperti itu. Gimana ini yang nanya dengan program kerja duta genre? Bonik sudah cukup jelas atau masih ada yang harus dipertanyakan lagi? Alhamdulillah cukup jelas. Terima kasih Kak Anggi. Mohon maaf untuk pertanyaan yang menyimpang. Karena Oke, apa-apa, sama-sama. Jadi teman-teman yang lain juga makin jelas ya terkait dengan program kerja kalian ini bisa dimaksimalkan oleh kalian pribadi gitu. terima kasih Kak Anggi. Ya, sami-sami. Selanjutnya, apakah yang
yang belum aktivasi akun MyGenre tidak bisa ketutupan. Mengikuti tahap penyeleksian. Gimana Kang Yogi, boleh dijawab Kang? Ya, jadi yang pertama adalah apakah akunnya bisa masuk atau login dan belum aktivasi itu, silakan sampai sekarang kami masih memperkenankan untuk diusahakan minimal akunnya itu aktif dulu ya. Jadi kalau tidak bisa aktivasi, silakan gunakan email lain untuk mendaftar ya. Jadi gunakan email lain untuk mendaftar akun, lalu jangan lupa untuk cek emailnya ya 15 menit maksimal atau sampai 30 menit kalau misalkan tergantung jaringan, dan jangan lupa juga untuk cek di folder spam email karena biasanya nggak selalu masuk ke inbox, tapi bisa juga masuk ke folder spam. Jadi, tapi apakah tidak bisa mengikuti tahap penyeleksian? Untuk ini silakan nanti tunggu informasi selanjutnya ya hari ini nanti dari kami. Silakan stay dulu aja di grup dengan informasinya. Nanti akan kami informasikan terkait banyak yang belum klik daftar ataupun yang sudah daftar tapi hilang. Kami akan informasikan nanti setelah technical meeting ini usai ya. Terima kasih Teh. Oke, siap Pak Turnuhun, Kang Yogi, jawabannya udah jelas ya teman-teman, jadi masih bisa, cuman dimaksimalkan lagi nih waktunya. Hari ini bakalan dibuka lagi misalnya aktivasi dibantu oleh Kang Yogi, jadi teman-teman memaksimalkan terus aktif di grup gitu, jangan sampai ketinggalan. Oke, selanjutnya, halo Kak, menanggapi yang baru saja disebutkan, jika profesi yang diinginkan tidak ada pakaian tertentu seperti pembisnis, nanti pakainya casual, tidak masalah Kak, atau bagaimana ya? Boleh Kang Torik dijawab Kang? Oke, ini pertanyaannya ya, pertanyaan ya, nggak ada yang bilang boleh nggak atau gimana-nya. Cuma punten di sini yang bertanya ini siapa, coba bisa angkat suara bentar. Ya boleh teman-teman yang bertanya soal ini. Siapa nih? Kalau nggak ada yang jawab nih nggak bakal gua jawab nih. Kalau nggak ada yang bilang saya yang nanya, nggak apa-apa. Maksudnya di sini nggak ada yang salah, bagus juga. Jadi pengen tahu siapa orang yang nanya kayak gini. Iya benar teman-teman. Boleh on mic. Silakan on mic aja. Halo Kak, kebetulan yang pertanyaan itu. Kenapa? Oh, halo, siapa tadi yang nanya tadi? Saya Kak Pratisara. Oh, Pratisara. Pratisara orang kecamatan mana? Saya dari Kecamatan Tajur Halang, Kak. Tajur Halang. Oke, Pratisara Tajur Halang. Halo Kak, menanggapi ini, jika profesi yang diinginkan tidak ada pakaian tertentu seperti pebisnis, nanti pakaiannya casual. Ya, hal ini mungkin bisa dikatakan kalau seandainya casual, kayaknya semuanya bakal milih kostum tema casual kalau gitu ya. Ya dalam artian pebisnis, ya silahkan, dalam artian itu kan berarti lebih kepada outfitnya kayak office suit, berarti office suit kira-kira, atau pakaian kantor. Ya lebih umumnya silahkan referensinya di googling aja yang terdata kira-kira profesinya gitu teman-teman. Kalau ini kan bisa samarnya dengan mencari celah pakaian yang tidak terlalu gampang, nggak terlalu sulit dicari ya. Yaitu kembali lagi teman-teman, intinya bagaimana teman-teman bisa mengekspresikan profesi yang kalian inginkan, sekaligus juga ntar bakal menjadi minat untuk orang-orang bakal like atau mengkomen terkait foto yang kalian bakal gunakan. Itu sih. Ya, izin menambahkan dulu ya Teh Angginun ya. Ya mangga Kang. Oke, kalau untuk mungkin yang seperti ini gitu ya, silahkan mainkan di properti juga ya. Jadi silahkan mainkan di properti. Memang semuanya bisa casual gitu, tapi kan tiap profesi pasti ada yang membedakan gitu. Kalau misalkan pembisnis, silahkan dipikirkan kira-kira properti dan baju apa ya yang bisa ketika orang melihat pertama kali, oh ini jelas pembisnis gitu ya, yang bisa memberi perbedaan. Mungkin seperti itu ya. Silakan Teh. Entah dia megang duit atau megang apa gitu kan, atau megang kunci mobil gitu.
Ya, dimaksimalkan ya teman-teman. Jadi kan itu jadi poin tambahan juga buat teman-teman. Jadi kalian tampilkan semenarik mungkin biar orang-orang banyak nih yang like postingan teman-teman nantinya gitu. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk seleksi offline bisa diberitahukan lokasinya? Lokasinya gimana Kang Tarik? Boleh dijawab Kang? Oke, untuk seleksi offline, untuk sampai saat ini kita belum bisa beritahu dikarenakan dari kantor sendiri ingin memastikan teman-teman 20 besar cowok ceweknya siapa, laki-laki perempuannya siapa. Adapun lokasinya masih di Bogor kok, nggak sampai ke Garut, nggak sampai ke di luar Kabupaten Bogor, masih di Bogor. Dan itu kita akan beritahukan setelah daripada 20 besar cowok, 20 besar cewek atau pria wanita telah ada. Jadi tenang aja. Itu ya teman-teman. Oke, jadi ini yang bertanya siapa? Farouk Muhammad atau bukan? Saya Teh. Oh iya, oke, sudah terjawab ya. Ya, terima kasih Kang Torik sudah menjawab pertanyaan saya. Itu ada yang angkat tangan. Selanjutnya kita buka yang dari raise hand dulu, dari Khairunisa. Boleh? On mic? Sebelumnya izin bertanya Kak, pada Kak Yogi ya tadi yang ngejelasin soal modul-modul itu. Nah, yang saya tanyakan, kan di modul 5 itu ada di modul 5 ada karya nyata Gentengers gitu kan. Nah, di situ tadi kayak Yogi bilang seperti mini project. Dan itu contohnya tuh kayak pengabdian masyarakat. Nah, yang akan saya tanyakan di sini itu tuh yang kita lakuin tuh barengan atau sendiri-sendiri gitu. Bisa dikelompokkan sama yang lain kah atau gimana. Terus itu online atau offline karena melihat tadi dikasih waktu itu berapa hari gitu ya buat ke modul 5 tuh gitu. Terima kasih Kak. Oke, makasih Nisa. Boleh Kang Yogi dijawab Kang? Ya, baik. Untuk terkait dengan karya target rangers atau action plan, itu yang pertama dilaksanakan secara individu oleh duta. Tapi ketika calon duta ingin mengajak PIK-R-nya ataupun mengajak rekan-rekannya untuk membantu dalam program ini, itu sangat dipersilakan. Yang kedua adalah bahwa dari modul 1 sampai modul 5 ini kita tidak memberikan batasan, silakan diakses yang mana dulu. Jadi selama 8 hari itu ya, project itu sudah selesai. Lalu yang ketiga, apakah offline online? Jadi yang kami terima nanti adalah berupa laporan dan juga video dokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Dan itu disubmit di e-learning MyGenre. Jadi yang kami terima hanyalah bentuk laporan dan juga video dokumentasi. Untuk seperti apa formatnya nanti akan ada di e-learning MyGenre. Seperti itu kira-kira. Untuk benar Kak, untuk mini project itu hanya pengabdian masyarakat kah atau boleh misal kita adain seminar gitu? Ya, boleh. Nah, itu silakan. Jadi maksudnya masyarakat tadi tidak terbatas kepada di desa atau di sekeliling, tapi kalau masyarakat seperti rekan-rekan remaja, sekolah ataupun yang penting adalah adanya kebermanfaatan dari ilmu yang telah didapatkan calon duta dan sehingga bisa kembali diwujudkan dalam suatu kegiatan gitu ya. Jadi ini adalah seperti refleksi program yang akan calon duta ini akan laksanakan gitu. Kira-kira seperti itu. Apa ada yang mau tanya lagi? Terima kasih Kak. Baik. Oke, makasih Kang Yogi dan Nisa juga atas pertanyaannya. Mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman juga ya terkait dengan salah satu rangkaian dari 5 modul yang disampaikan. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Banyak nih, ada 20 pertanyaan. Berarti antusias banget ya teman-teman ya. Mohon maaf Kak, izin bertanya untuk pengiriman foto full body. Batas pengirimannya kapan ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, boleh dijawab sama siapa? Kang Torik atau Kang Yogi? Boleh saya aja ya untuk teknis. Boleh, mangga Kang Yogi. Oke, untuk ini batas pengirimannya hari Jumat ya pukul 23.59. Jadi masih lama ya. Manfaatkan semaksimal mungkin.
Nah, masih lama teman-teman. Jadi maksimalkan ya. Mulai dari sekarang cari fotografernya juga boleh gitu. Bukan cuma satu foto, misalnya kan nanti kalian kirim foto ke panitia satu dari yang terbaik, kalian foto-foto yang banyak juga boleh kok itu. Tergantung kalian masing-masing nantinya. Oke, selanjutnya untuk karya nyata Gen Rangers nanti buat program kerja ya Kak. Oke, tadi sudah dijawab ya teman-teman terkait dengan hal ini, sebagaimana yang ditanyakan oleh Nisa juga, yaitu akan berkaitan juga dengan program kerja kalian gitu, dengan pengabdian masyarakat kalian, misalnya tadi sudah disampaikan ada seminar atau hal lain, itu bisa kalian masukkan ke dalam karya nyata kalian. Oke, selanjutnya untuk pemilihan duta genre yang paling dinilai dari apanya ya, apakah dari kegiatan kita atau ketika aktifnya kita di publik atau ketika kita post dan like komenan tersebut. Oke, teman-teman, mungkin aku izin menjawab dan nanti bakal ditambahkan oleh panitia lain. Untuk duta genre ini, sebagaimana yang tadi Kang Sadam sudah sampaikan bahwa yang dinilai adalah mengenai effort atau kemampuan kalian gitu. Kemampuan kalian terkait dengan pengetahuan kalian, program genre itu seperti apa, terus kegiatan-kegiatan kalian, apakah cuman sebagai apa ya namanya, kalian melakukan kegiatan hanya karena adanya duta genre saja, pemilihan duta genre saja, atau nanti akan terus berkelanjutan program-program tersebut. Karena sebagai panitia kita akan mengevaluasi nih, entah itu Instagram kalian, entah itu apa, nanti kalian pun kami bisa mengetahui seberapa aktifnya kalian melalui program-program genre dan seberapa bagus juga attitude kalian. Jadi kita mengawasi itu teman-teman. Jadi jangan khawatir, kami pasti mencari duta genre itu yang benar-benar kompeten gitu, memiliki kemampuan yang sesuai dengan apa sih yang harusnya dimiliki oleh duta genre. Salah satunya kemampuan dan juga kegiatan-kegiatan yang memang menjadi poin utama dari duta genre ini. Seperti itu. Mungkin dari yang lain, Akang Teteh bisa menambahkan dari panitia. Oke ya, bentar nambahin teman-teman untuk pemilihan ini mungkin yang saya bentar dulu, sebelumnya ini saya pengen klarifikasi karena ini kan masih blur ya, takutnya penilaiannya karena Anda bilang nilai tinggi dari apanya, apakah nilai ketika selection online-nya kah atau pas ke offline-nya kah gitu. Coba teman-teman yang nanya ini siapa kira-kira? Boleh on mic teman-teman yang bertanya soal ini. Saya Kak Alia. Nilainya pas gimananya gitu, pas di apanya? Jadi nanti ada modul yang kita kerja nyata gitu ya, kayak tadi yang udah dijelasin. Nah, itu yang pas ketika pemilihan itu yang nilainya yang gede itu ketika modul itu atau ketika nanti kita kan bakalan posting gitu siapa yang tentang pekerjaan kita gitu. Nah, itu nilainya yang gede itu dari yang itu atau yang dari karya kerja nyata kita? Terima kasih. Oke, silakan mungkin Pak Saikom Yogi bisa memberikan jawaban. Ya, baik. Untuk penilaian yang pertama, untuk yang tadi pos itu terpisah ya, yang profesi itu terpisah dari modul ya, terpisah dari modul. Jadi untuk yang profesi itu tidak ada sangkut pautnya dengan modul. Lalu kalau ditanya, semua modul kan tadi sudah dijelaskan ya, memiliki bobotnya masing-masing. Keseluruhan seluruh modul ya, baru akan membuat nilai dari sisi keseluruhan. Jadi nggak ada yang lebih berat atau lebih ringan. Jadi kalau ditanya mana nilai yang lebih tinggi, itu tentu saja semuanya kami lihat. Tapi untuk secara spesifik tentu saja kita tidak bisa menyampaikan hal itu karena itu adalah dari internal dan juga dengan dinas. Tapi yang bisa kami beritahu adalah bahwa semuanya itu nilai akan terpakai gitu. Jadi usahakan maksimalkan di seluruh segi penilaian ya. Jadi semuanya silakan dimaksimalkan saja untuk terkait hal ini supaya nanti juga hasilnya maksimal. Kira-kira begitu. Oke. Dan tadi pun dari Kang Yogi sudah menyampaikan sebenarnya seperti bobot penilaiannya itu ya Kang ya, per modul. Jadi teman-teman juga dapat perhatikan lagi terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Yogi, dan yang penting teman-teman memaksimalkan apa yang teman-teman miliki, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah foto profesi tadi di-up di Instagram masing-masing, apakah ada format khusus untuk caption?
Oke, boleh Kang Yogi lagi yang jawab. Ya, untuk nanti fotonya itu akan diserahkan kepada kami, dan nanti untuk foto itu akan kami unggah di Instagram Forum Genre Kabupaten Bogor. Jadi teman-teman tugasnya adalah menyuarakan, silahkan mengarahkan massa sebanyak mungkin. Untuk yang pertama adalah follow Instagramnya Forum Genre Kabupaten Bogor, dan untuk melakukan like dan juga komen di postingan teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pusing dulu terkait hal ini, karena teman-teman hanya sebatas menyerahkan kepada kami, dan untuk yang tugas teman-teman setelah menyerahkan foto adalah menyuarakan dan mengarahkan massa sebanyak mungkin. Pertama untuk follow Instagram kami, dan juga untuk like dan komen foto teman-teman di situ. Kira-kira seperti itu. Oke, udah jelas ya teman-teman terkait dengan penguploadan. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk action plan, apakah bisa dilakukan tidak hanya mencakup apa nih, ketutupan, mencakup kesehatan tapi pendidikan juga, lalu berapa lama target jangka waktu untuk melakukan action plan? Oke, boleh Kang Yogi dijawab lagi. Ya, untuk action plan-nya ini karena merupakan hanya action plan sederhana gitu ya. Jadi untuk targetnya ada 8 hari itu teman-teman sudah bisa menyelesaikan action plan teman-teman gitu ya. Jadi targetnya adalah bukan untuk yang jangka panjang, tapi untuk yang jangka pendek, minimal yang sederhana teman-teman bisa berhasil melakukan yang sederhana, baru nanti kita bisa elaborasikan lagi untuk membuat yang memang jangka panjang. Untuk wilayahnya ya, apa namanya, dari kesehatan, pendidikan, dari sektor manapun silahkan. Yang penting adalah teman-teman bisa menunjukkan kepada kami terkait program kerja dan juga kegiatan teman-teman yang terjun langsung ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah jelas ya teman-teman terkait dengan action plan ya. Oke, selanjutnya maaf Kak, kalau bukan berasal dari Pick Air, disarankan untuk lanjut atau tidak ya Kak? Boleh dijawab oleh Kang Torik mungkin ya Kang? Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang sensitif, iya, tapi jujur juga iya, dan juga bagus ya, apresiasi. Ada yang berani bertanya. Tapi punten, siapa yang bertanya ini bisa angkat suara dulu? Oke, boleh on mic teman-teman yang bertanya soal ini. It's okay. Silakan. Siapa di sini? Saya Kak. Muhammad Iqbal Hasan ya. Ya, Muhammad Iqbal Hasan. Sekarang dirimu sekolah di mana atau kelas berapa? Sekarang saya lagi ini Kak, mohon maaf, kuliah di IPB jurusan ilmu keluarga Kak. Asal kecamatan? Cibinong Kak. Cibinong. Udah menghubungi PLKB-nya? Belum Kak. Ya, nanti silahkan untuk seperti kasus kayak dirimu, ini di lapangan mungkin tidak perlu dibahas karena langsung pembahasannya terkait itu langsung ke PLKB. PLKB itu yang bertugas terkait KB di kecamatan. Nanti silakan PC saya terkait hal ini karena dirimu belum ada komunikasi sama sekali berarti ke PLKB kecamatannya. Belum Kak. Oke, nggak apa-apa. Itu ya kira-kira ya. Maksudnya apakah lanjut atau tidak? Di genre ini dalam selection online ini kita menyarankan untuk yang hal seperti ini lanjut saja dulu sambil belajar, sambil juga siar program genre. Karena adapun nanti kamu lolos atau tidaknya ke 20 besar itu soal nanti ya. Yang penting teman-teman hari ini adalah effort dulu, usaha dulu, dan belajar terlebih dahulu. Oke? Iya Kak. Ada lagi? Kurang jelas atau gimana? Izin bertanya Kak, itu untuk yang KB tingkat kecamatan itu harus mendapatkan surat atau gimana Kak? Nanti antara Iqbal dan Hasan langsung aja ngomong sama beliau bagaimana baiknya dan bagaimana proses dan alurnya. Oke Kak. Baik, terima kasih Kak. Lagi kira-kira cukup? Cukup Kak. Oke, makasih ya atas pertanyaannya. Jangan lupa langsung PC saya untuk hal itu, oke? Oke Kak. Oke. Next lagi, ini kan organisasi, apakah pemberian materi atau berkumpul itu online atau offline ya Kak? Ini boleh on mic buat yang nanya ini.
dijelaskan kembali pertanyaannya, maksud pertanyaannya itu apa? Boleh on mic teman-teman yang bertanya soal ini? Oke, gimana? Belum ada. Halo Kak, Gitu. saya Kak. Oke, coba dijelaskan kembali pertanyaannya maksudnya gimana nih? Ini tuh forum ya sebenarnya. Enggak, pada saat ini kita sedang pemilihan dutanya nih, duta genre-nya. Oh. Tapi ini kayak gitu berkumpul tuh ada kan Kak? Berkumpul dalam bentuk untuk apa nih maksudnya tujuannya? Kayak apa sih, kayak pemberian materi atau gimana gitulah, atau enggak ada kegiatan itu kegiatan? Nah, gini sebenarnya untuk organisasinya ini teman-teman bergabung di PIKR. Kamu sudah bergabung di PIKR? Sudah Kak. Nah, berarti kan itu organisasinya nih. PIKR tuh organisasi sebagai wadah untuk teman-teman mengetahui program-program genre itu apa. Nah, dan sekarang misal nih pemilihan duta genre Kabupaten Bogor. Berarti dari Forum Genre dan juga Dinas DP3AP2KB sedang mencari bibit unggul sebagai dutanya itu siapa. Jadi kita sedang mencari duta genre Kabupaten Bogornya gitu. Gimana, sudah jelas belum? Sudah Kak, sudah paham. Nah, jadi udah paham ya maksudnya dari organisasinya itu berarti PIKR, dan Forum Genre ini yang membawahi PIKR yang ada di bawah di kecamatan ataupun di sekolah. Kita nih Forum Genre gitu. Dan untuk dutanya ini sebatu ajang pemilihannya. Bukan bentuknya apa kayak organisasi, tapi emang pure dia sebagai duta seperti itu. Baik Kak. Sudah paham Pak. Terima kasih ya Kak. Saya izin menambahkan sedikit boleh? Sama-sama. Makasih ya pertanyaannya. Iya Kak. Selanjutnya, kantor pusat atau gedung pusat genre Kabupaten Bogor itu di mana sih Kak? Oke. Tempat utamanya gedung Kabupaten untuk genre ini ada di bawah Dinas DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Teman-teman juga harus apalin ya singkatan dari Dinas DP3AP2KB. Terus kalian cari tahu juga kepala dinasnya siapa gitu ya, agar kalian mengetahui juga terkait dengan dinas itu sendiri. Ada di jajaran Pemda. Mungkin Kang Torik bisa dijelaskan ya untuk detail lokasinya, Kang? Oke, untuk hal ini kebetulan saya di kantor. Kalau genre Bogor itu di Pemda sendiri. Ya terkait di mana karena nggak bisa digambarkan, intinya di Cibinong. Ini siapa yang nanya? Nih? Saya Kak Gita. Jelasin kayaknya nggak enak ya, dalam artian di mana tempatnya. Mungkin minta tolong bantuannya Caca untuk membantu, misalkan anggaplah dari mana ke mananya gitu. Ya, kalau dari Lubis Sadeng berarti nanti kamu naik angkot dulu yang ke arah Laladon, baru nanti kita naik angkot yang arah Cibinong gitu. Nanti kita jalan sedikit nyampe gitu ya. Gitulah detailnya pokoknya. Oke, udah jelas ya. Gedungnya itu ada di kantor Dinas DP3AP2KB. Nah, selanjutnya, apakah keaktifan di grup menjadi penilaian apa nih? Saat seleksi berlangsung. Nah, untuk keaktifan di grup ini sebenarnya kan lebih ke aksi sosial kalian aja. Menjadi menunjukkan bahwa kalian ini saling peduli nih. Entah itu misal nanti untuk menjadi penilaian itu balik lagi ke panitia, itu terkait dengan keputusan dari panitia itu sendiri ya teman-teman. Yang pasti sekarang teman-teman maksimalkan bahwa teman-teman menunjukkan aksi sosial teman-teman, berkomunikasi secara media daring untuk tetap dimaksimalkan. Oke, dari panitia ada yang mau menambahkan? Dari Kang Dandi tadi perasaan mau nambahkan ya, Kang? Oke, Kang. Iya, Teh. Ya, tadi sebenarnya pertanyaannya sudah terlewat, cuma saya ingin menambahkan sedikit. Tadi kan ditanya, ada pertanyaan yang apakah di apa organisasi tadi sebelumnya. Jadi teman-teman ini, Duta Genre itu adalah sebuah wadah apresiasi bagi teman-teman PIK remaja
Jadi teman-teman yang sudah tergabung dalam PIK remaja yang ada di sekolah ataupun kecamatannya ataupun di universitasnya, itu nanti teman-teman yang udah berkecimpung lama ataupun baru yang punya kompetensi yang baik untuk diangkat menjadi role model, maka dibukalah wadah apresiasi duta genre. Nah, jadi duta genre ini adalah orang-orang yang sebetulnya berkecimpung dalam PKR. Cuma karena di lapangan ini banyak PKR yang mati, bahkan PKR yang masih belum terbentuk, pada akhirnya kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang masih belum termasuk dalam PKR di sekolahnya, di universitasnya ataupun di kecamatan desanya, maka kami buka kesempatannya untuk teman-teman menjadi visioner nantinya sebagai seorang yang mensiarkan pertama di kecamatan, sekolah maupun di universitas teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang tidak termasuk ke dalam PIKR di sekolahnya ataupun di daerah asal jangan berkecil hati, kami tetap membuka kesempatan bagi teman-teman untuk belajar dulu di sini, dan nanti pada akhirnya teman-teman akan mengimplementasikannya ke tempat asal teman-teman berada gitu. Jadi teman-teman bisa menjadi visioner di sana seperti itu. Dan tadi terkait dengan organisasi, bahwa kami juga di kabupaten ada namanya Forum Genre. Nah, jadi Forum Genre ini adalah organisasi ya yang menaungi PIKR gitu ya, di kecamatan juga yang ada di Kabupaten Bogor. Forum Genre. Nah, setelah Forum Genre juga ada beberapa tingkatan gitu, ada di Jabar dan juga nasional. Dan juga biasanya teman-teman duta genre itu nanti biasanya akan langsung direkrut menjadi anggota forum genre, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan bingung lagi nih, forum genre, duta genre itu seperti apa gitu, PIKR itu apa gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengerti sampai sekarang bahwa sebagai duta genre juga punya job desk masing-masing gitu. PIKR kan punya wadahnya sendiri, kita genre punya jalannya sendiri, forum genre pun punya jalannya sendiri. Tapi kita semua berkecimpung di satu tujuan yang sama, untuk bisa melahirkan generasi yang berencana dan tegar remaja, teman-teman yang bisa terhindar dari 3 ancaman kesehatan reproduksi remaja DTR tadi, seperti itu teman-teman ya. Itu aja tambahan dari saya. Nuhun Kang Dandi. Jadi makin jelas ya teman-teman yang tadi bertanya soal duta genre ini organisasi atau bukan, seperti itu udah jelas ya jadi jawabannya. Dan teman-teman yang misalnya nanti tidak terpilih menjadi duta genre tetap bisa mensiarkan mengenai program-program genre gitu. Maksimalkan saja segala progresnya, segala aktivitas teman-teman terkait dengan program genre, karena kita harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Boleh dari panitia yang lain, barangkali ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, terkait dengan apakah keaktifan di grup menjadi penilaian ini sudah dijawab tadi, bahwa ini bisa menjadi salah satu penilaian atau bukan, nanti akan menjadi dari panitia itu sendiri yang akan menentukan. Tetap kalian harus memaksimalkan bahwa sosial itu penting gitu. Selanjutnya, untuk tahap selanjutnya, apakah ada syarat penulisan esai? Lalu untuk foto full body yang dimaksud apakah ada ketentuan background? Boleh dijawab oleh Kang Yogi mungkin, Kang? Iya, oke Teh. Untuk yang syarat penulisan esai ataupun syarat dan terkait tugasnya bagaimana, nanti bisa dicek langsung di My Genre e-learning. Lalu yang kedua, untuk foto full body, apakah ada ketentuan background? Background-nya yang dikirimkan kepada kami adalah harus transparan. Jadi nanti foto body, foto teman-teman aja gitu ya, background-nya akan transparan gitu. Kalau tidak transparan, maka foto tidak akan kami post gitu ya. Kira-kira seperti itu Teh. Oke, makasih Kang. Jadi tetap perhatikan syarat dan ketentuannya ya teman-teman, agar sesuai dengan apa yang panitia sebutkan kriterianya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya mungkin dari Gibran. Oke Kak, baik. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya terkhusus kepada kakak-kakak panitia untuk memotivasi diri saya juga
saya ingin menanyakan metode-metode apa yang kakak gunakan untuk menjalankan visi misi genre ini agar kedepannya itu lebih berjalan selain menggunakan metode seperti ini Kak, atau metode-metode yang mungkin datangnya ke sisi pendidikan. Apakah ada sisi lain untuk menjalankan visi misi kakak-kakak ada yang di genre tersebut? Oke, begitu saja dari saya Kak. Oke, Terima makasih kasih. Gibran. Jadi intinya Gibran itu bertanyanya sebagai duta atau sebagai organisasi forum genre-nya nih? Dua-duanya Kak, dari duta dan organisasi. Begitu Oke, Kak. kalau dari duta mungkin bisa saya bantu jawab ya. Untuk mungkin metode yang akan saya jalankan terkait dengan saya menjadi duta genre nih. Mungkin saya agak sharing juga ya terkait dengan pertanyaan Gibran, jadinya sharing terkait dengan apa sih yang harus saya jalankan, metode yang dapat saya jalankan setelah saya menjadi duta genre. Jadi, sebentar. Jadi, kalau misalnya yang saya jalankan itu, saya menggunakan metode pendekatan terlebih dahulu. Saya mencari dulu nih permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, karena saya sudah misal menjadi duta genre Kabupaten Bogor, kita cari permasalahannya itu apa. Misal permasalahannya stunting gitu, karena permasalahan yang udah sampai secara general di Indonesia gitu, stunting. Nah, kita cari setelah mengetahui permasalahannya, kita cari solusinya gitu. Pendekatan ke solusinya sekarang. Dengan cara apa? Entah kita mencari dulu pembahasan tentang stunting itu apa, cara menangani stunting itu apa menurut para ahli atau menurut pemerintah itu sendiri. Nah, setelah itu bisa menjadi gambaran kita untuk menentukan program kerja kita itu apa. Nah, selanjutnya, misal itu salah satu program kerjanya. Yang kedua, dari segi pendidikan, mungkin tadi Gibran juga bertanya gitu ya, dari segi pendidikan programnya itu bagaimana dan pendekatannya bagaimana. Kalau saya pribadi dan juga Kang Fadel, rekan saya menjadi duta genre Kabupaten Bogor tahun 2021, kita mengadakan duta genre Goes to School seperti itu. Kita ke sekolah-sekolah mensosialisasikan atau menyiarkan kembali soal genre itu apa, karena mungkin banyak dari teman-teman kita yang ada di sekolah ataupun di jalur masyarakat tidak mengetahui genre itu apa sih gitu, PIK-R itu apa gitu, dan mungkin teman-teman yang ada di sini pun tidak mengetahui secara detail PIK-R dan genre itu apa gitu. Jadi makanya kita masuk ke sekolah-sekolah untuk mensiarkan genre itu apa, programnya itu bagus loh gitu. Kita bisa mengajak teman-teman remaja bergabung ke dalam PIK-R, suatu organisasi untuk menjalankan program genre ini. Seperti itu, salah satunya misal dari segi pendidikan. Kalau dari forum genre itu sendiri mungkin bisa dijawab oleh Kang Torik ya, atau dari panitia yang lainnya, boleh mangga. Silakan bagi yang bakal menjelaskannya di forum, saya persilakan ke Tira Salsabila, Caca. Oke, boleh teman-teman. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak, Anggi? Ya Kak, kedengar. Aman nih, klesek-klesek atau gitu? Aman. Aman, oke. Sebelumnya, halo teman-teman semua. Kenalin nih, nama aku Tiara Salsabila. Akang Teh Panitia bisa manggil aku Tiara. Aku yang suka rame-rame di grup, ngingetin teman-teman semua. Sama kalau misalnya kalian ada kendala atau apapun itu, boleh ngejapri ke aku, Teh Tiara, atau enggak ngejapri ke Kang Fadel. Balik lagi ke pertanyaannya tadi tentang bagaimana sih menumbuhkan motivasi ya, terutama untuk program kerjanya sendiri, untuk bondingnya ya, kedekatannya, sebagai kita nih pengurus dari PIK Remaja dan pengurus dari forum genre. Tadi udah dijelaskan ya, forum genre itu apa sih gitu kan. Nah, mungkin aku dari sisi organisasinya ya, setelah Teh Anggi menjelaskan dari sisi duta genre-nya, kalau dari sisi organisasi nih, teman-teman kan di sini semuanya mayoritas ya mungkin ya, adalah teman-teman pengurus dari PIK Remaja. Walaupun aku sadari ya, bahwa PIK Remajanya teman-teman tuh ada yang misal ya, punten nih, ada yang bagus, ada yang misal ketuanya nggak aktif, ada yang pembinanya nggak aktif, dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang pasti teman-teman rasakan ya, betul ya? Karena bukan permasalahan seperti itu memang selalu ada gitu di masyarakat, di teknisnya. Nah, untuk bagaimana sih cara kita menguatkan di organisasinya? Yang pertama adalah komunikasi. Teman-teman,
sebagai pengurus dari PIK Remaja atau sebagai diri teman-teman masing-masing nih yang akan menjadi duta genre. Karena teman-teman di sini udah menjadi peserta ya pemilihan duta genre gitu. Teman-teman harus menjaga komunikasi di organisasi tersebut. Yang kedua adalah menyamakan visi dan misinya. Sebenarnya PIK Remaja itu program kerjanya ya teman-teman, tidak usah muluk-muluk, tidak usah ribet-ribet gitu. Cukup teman-teman mengadakan kumpul-kumpul aja nih, itu udah termasuk pengeratan kekeluargaan ya dalam PIK Remajanya. Supaya satu sama lain pengurus merasakan kebersamaan dalam organisasi tersebut. Nah, kami dari Forum Genre Kabupaten Bogor, dari berbagai kecamatan yang ada teman-teman. Pengurusnya itu ada yang dari Megamendung, ada yang dari Cisarua, ada yang dari Pamijahan, Lewiliang, Babakan Madang, dan lain sebagainya. Kita tuh se-Kabupaten Bogor gitu kan. Gimana cara kita untuk mengeratkan dan bisa nih menyelenggarakan pemilihan duta genre ini ya melalui online ya, dan menjaga komunikasi satu sama lain. Jadi komunikasi itu penting banget teman-teman. Nah, motivasi yang paling erat dan yang selalu aku terapkan ya kalau misalnya di PIK Remaja itu adalah kembali lagi ke niat awal kita tuh apa sih gitu. Kalau aku pribadi kenapa gabung ke PIK Ceria Sentul, ke PIK R ya, karena aku PIK Ceria Sentul dari Babakan Madang. Dulu itu karena alasan klasik, karena pengen punya kegiatan. Terus yang kedua, berjalannya waktu aku merasa nyaman gitu di PIK Remaja, karena ada berbagai informasi tentang kesehatan remaja, tentang triad KRR, tentang PUP, dan sebagainya. Pasti teman-teman udah mulai baca-baca nih materi-materi genre, dan nanti juga ada di modul. Jadi tadi poinnya adalah yang pertama nih, buat tadi pertanyaannya, yang pertama itu adalah komunikasi, menjaga komunikasi. Yang kedua, menyamakan visi dan misi. Yang ketiga, program kerja yang diadakan nggak usah muluk-muluk. Yang penting kumpul aja dulu, eratkan dulu aja, bondingnya dulu gitu. Aku yakin teman-teman semua nih ada permasalahan PIK-R-nya. Nggak apa-apa, kita jalan bareng-bareng. Teman-teman jangan ngerasa sendiri ya, kalau misalnya di PIK Remaja masing-masing ya, baik itu di pendidikan ataupun di masyarakat gitu. Ada kami dari Forum Genre Kabupaten Bogor yang siap membantu, ada Kang Torik, ada Kang Yogi, Teh Anggi gitu. Jadi kita bareng-bareng nih untuk teman-teman bergerak sebagai duta genre dan juga sebagai kepengurusan di PIK Remajanya dan Forum Genre Kabupaten Bogor nantinya. Dan sedikit informasi nih, kalau aku adalah duta genre tahun 2019. Jadi ya bisa dikatakan kita seumuran lah ya dengan teman-teman semua nih. Karena akang teteh semua di sini, kita nih masih remaja gitu, masih usia-usia remaja 10 tahun sampai 24 tahun dan belum menikah gitu. Jadi ini akang teteh panitia nih belum pada menikah gitu ya. Info aja nih. Karena kan kalau misalnya teman-teman umurnya 17 misalnya udah menikah, nah itu sudah tidak bisa dikatakan lagi remaja. Nah, boleh nih dikulik lagi usia remaja menurut BKKBN berapa, usia anak menurut undang-undang berapa, mangga. Oke, mungkin itu dari aku pemaparannya. Semoga dapat poinnya. Gibran gimana nih? Kamu dapat gak? Oke Kak, jadi aku dapat banget poinnya. Jadi kenapa? Mungkin karena saya menanyakan pertanyaan ini karena masalah ini tuh sering terjadi di lingkungan yang ada di sekitar saya. Karena apa? Karena mereka kurangnya motivasi sehingga kurang pengetahuan tentang pendekatan, sehingga mungkin organisasi mereka itu kurang terorganisir sehingga tidak berjalan. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih yang telah menjawab pertanyaan saya. Itu sangat bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku silakan lagi ke Teh Angginun, mangga Teh. Ya, termohon Teh Caca dan juga Gibran atas pertanyaannya. Next, ada pertanyaan lagi. Apakah sudah ada timeline tanggal terbaru terkait seluruh rangkaian seleksi kegiatan? Oke, boleh dijawab sama Kang Torik mungkin terkait hal ini. Untuk timeline saat ini, seperti yang ditegaskan tadi, bahwasannya untuk terdekat kita akan mengadakan seleksi online terlebih dahulu, teman-teman ya. Terkait timeline nanti offline-nya seperti apa, tanggal berapa, menyusul. Jadi biar teman-teman itu kita lakukan agar teman-teman tidak blur atau tidak salah fokus. Ya, jadi teman-teman saat ini silahkan fokus kepada seleksi online. Ya, jangan mikirin masuk offline atau offline-nya di mana atau offline-nya hotel mana. Jangan.
Jadi teman-teman saat ini fokus aja buat seleksi online, buat belajar. Itu aja paling dari saya pribadi. Terima kasih. Langsung next question-nya, Pak. Oke, selanjutnya untuk pengerjaan tugas modul itu dimulai tanggal 7 Oktober ya, Kak. Boleh, Kang Yogi? Ya, baik. Untuk seleksi online, kita akan mulai dari tanggal 8 Oktober, hari Sabtu, sampai minggu depan, sekitar tanggal 16. Seperti itu, Teh. Oke, dicatat ya teman-teman, agar tidak lupa, dibikin note aja tuh di kamar yang gede gitu ya. Oke, next. Mohon maaf izin bertanya untuk kriteria yang paling diunggulkan dalam seleksi duta genre apa saja, Kak? Boleh dijawab teman-teman panitia? Aku izin masuk ya, dikit aja tapi. Enggak, Teh, Caca. Oke, ya teman-teman, kriteria yang paling diunggulkan ya. Oke. Satu ya, harus kuat mental mungkin ya, karena itu akan melatih banget. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku yakin teman-teman banyak cerita nih di pendaftaran awal ya, baik itu adaptasi online, baik itu berbagai berkas dan sebagainya gitu. Perlu teman-teman ketahui, setiap tahunnya kami menyelenggarakan pemilihan duta genre ini melalui berbagai seleksi dan juga melalui berbagai sistem yang ada. 2 tahun yang lalu karena pandemi dan saya juga sebagai panitianya, 2 tahun lalu itu full semuanya online teman-teman, nggak ada hibridnya. Jadi karantina pun online, nggak ada karantinanya. Tanya Teh Anggi, dia nggak karantina gitu kan. Ketemu-ketemu sama juara itu ketika udah menang gitu, dapat hadiah dinobatkan gitu kan. Nah, tahun ini, tahun saya di 2019, mungkin teman-teman bisa flashback lagi mundur, itu sebelum pandemi ya, itu diadakan secara besar sekali di CCM, di Cibinong City Mall, di situ grand finalnya dan ada karantinanya. Nah, tahun ini alhamdulillahnya kembali ya situasi sudah membaik, kita akan menyelenggarakan pemilihan secara hybrid ya. Jadinya ada seleksi online dulu nih, semuanya berkas online dan tahapan tadi modul dan sebagainya, baru nanti ada insya Allah ada karantina offline dan juga grand finalnya offline gitu. Jadi nanti teman-teman ketemu nih gitu kan. Kenapa aku bilang kuat mental ya kan? Teman-teman mungkin bisa perhatiin di grup ya. Ada yang keluar ya kan ngelihat ya, banyak akang teteh peserta yang tiba-tiba keluar gitu kan. Tandanya adalah dia tidak siap gitu, tidak siap dalam artian padahal mah ya kalau kata kita mah bismillah dulu aja gitu, jalan aja dulu. Berkas misalnya belum ada SK, belum ada apa gitu. Ya kan kami dari panitia pun kami membutuhkan teman-teman peserta gitu kan buat daftar gitu. Jadi kami pun berusaha untuk mencari solusi yang terbaik supaya semua orang itu, semua teman-teman akang teteh peserta bisa menyusul berkasnya, bisa lancar gitu. Jadi sekarang mah teman-teman jalanin dulu aja tahap demi tahapnya, kuatin mentalnya, oke. Kalau bingung tanya, kalau akang tetehnya slow respon, kami slow respon gitu, mohon maaf, tunggu aja. Karena kemarin ya, saya yakin nih akang teteh panik-panik ajaib ya, karena waktunya mepet lah, sinyal hilang dan sebagainya gitu. Tapi bismillah lancar semuanya. Jadi kuat mental ya, harus kuat mental gitu. Karena nggak ada yang mudah untuk menjadi duta gitu. Bahkan setelah gelar duta ada pun ada tanggung jawabnya. Selebihnya kalau menurut aku tipsnya ya, kalau tiap tahun itu kami tidak pernah bisa memprediksi siapa yang akan menjadi juara. Karena yang menjadi juara itu selalu orang-orang yang memang mengikuti alur gitu, mengikuti alur dari awal sampai dari akhirnya gitu. Baik itu secara rapih ya, kalau kata kita mah rapih gitu, ngikutin gitu. Kalau bingung ya tanya gitu. Show up aja gitu, tampil aja. Buktikan bahwa teman-teman nih layak menjadi duta genre Kabupaten Bogor tahun 2022 gitu yang sekarang. Apa sih motivasi teman-teman gitu? Tanya lagi ke teman-teman nih, niatnya apa sih? Apa cuman pengen punya selempang sama dapat hadiahnya gitu kan? Tanya lagi ke teman-teman, diri teman-teman, teman-teman yang lebih tahu, yang pasti harus kuat mental, dari aku ya, harus kuat mental sama ikutin alurnya, totalitas di dalamnya aja. Nah ini dari aku nih, mungkin dari akang teteh yang lain boleh ada tambahan? Mangga, aku kembalikan lagi ke Teh Angginun. Oke, hatur nuhun Teh Caca. Jadi udah jelas ya sebenarnya dan teman-teman yang tadi bertanya terkait dengan keaktifan di grup itu apa tadi sudah dijelaskan lagi sama Teh Caca gitu ya, lebih dijelaskan lagi. Dan ada sedikit informasi juga dari Teh Joya.
Teh Joya boleh on mic Teh? Udah kedengeran nggak? Dengeran Teh, Mangga. Oke, untuk informasi aja, nanti akan ada yang namanya jingle genre. Nanti kalian akan saya share jingle genre itu seperti apa ya. Anggap aja mirip seperti senam gitu. Nanti saya share videonya senam apa yang harus kalian hafalkan, dan saya pengen para peserta itu pelajari dulu, dan nanti kalau sudah ketemu di offline, saya pengen para peserta itu nggak kaku gitu. Jadi intinya supaya nggak terlalu pusing gitu, karena memang gerakannya rada sulit ya. Itu saja informasinya ya. Nanti saya share. Nuhun Teh Joya. Jadi teman-teman nanti akan di-share sama Teh Joya apa sih gerakan yang harus kalian hafalkan, dan bisa dimulai latihan dari sekarang-sekarang juga, seperti itu ya. Oke, dari Kang Danti mau menambahkan, Kang? Iya Teh, saya izin menambahkan sebelumnya. Perkenalan dulu, kayak saya belum kenalan dari tadi kan ya. Oh iya. Iya. Boleh Kang Danti kenalan dulu. Sebelumnya teman-teman, halo. Perkenalkan, nama saya Asep Maulandi, tapi sering disapa Dandi. Saya Duta Genre Favorit tahun 2019. Saya dari Kecamatan Cigombong, teman-teman. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai pertanyaan yang ditanyakan di layar teman-teman muncul ini. Kriteria apa sih yang paling diunggulkan gitu ya dalam seleksi Duta Genre? Gini teman-teman, dalam Duta Genre ini kita akan kembali dulu ke penjelasan dulu Duta Genre ini untuk apa. Jadi Duta Genre ini itu adalah seseorang yang bisa dijadikan sebagai role model bagi teman-teman seusianya, lebih khususnya teman-teman seusia remaja dan belum menikah, untuk bisa menghindari 3 ancaman dasar reproduksi remaja, KR tadi ya, dan juga bisa merencanakan kehidupan berkeluarganya nanti gitu, dan juga bisa menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan juga ceria. Jadi pertanyaannya gini, jawabannya gini, ketika yang tanya gitu ditanyakan itu yang diumumkan itu apa, kita akan mencari teman-teman yang kata-kata itu tegar remaja. Tegar remaja itu adalah apa? Tegar remaja ini adalah teman-teman yang terhindar dari 3 ancaman resiko dasar kekerasan reproduksi remaja tadi, dan bisa merencanakan kehidupannya dengan baik gitu. Bagi teman-teman yang bisa merencanakan kehidupannya dengan baik dan juga bisa menjadi role model dan juga bisa menjadi brand ambassador dari program BKKBN yaitu Duta Genre, itulah yang akan kita pilih gitu. Teman-teman yang bisa mensosialisasikan tentang 5 transisi kehidupan, triad KRR, PUP. PUP itu pendewasaan usia perkawinan, lalu bisa mencegah pernikahan dini terhadap teman-teman yang mau menikah gitu kan ya. Itu yang kita pilih gitu. Teman-teman yang bisa mensosialkan dan juga bisa mensiarkan inti dari fokus permasalahan yang kita naungi gitu. Dan juga sekarang nih ada isu tentang stunting gitu. Stunting itu apa? Teman-teman harus tahu stunting itu apa. Tujuannya untuk apa? Untuk remaja itu kebermanfaatan seperti apa? Ketika teman-teman tahu dan punya program, dan tadi ya sudah dijelaskan juga oleh Teh Anggi, lihat permasalahan yang di teman-teman. Setelah teman-teman tahu permasalahan itu apa, teman-teman cari solusi terbaiknya itu apa. Nah, solusi terbaik itu tunjukkan kepada kami. Tunjukkan kepada kami di action plan, di CV kah, atau di resume yang lain gitu, ataupun di sosial media teman-teman. Tunjukkan kepada kami bahwa teman-teman punya solusi dan teman-teman telah mengerjakan hal-hal yang teman-teman itu layak gitu, untuk dijadikan sebagai Duta Genre. Itulah yang akan kita ambil sebagai Duta Genre. Itu yang akan kita fokuskan dalam kriteria yang diumumkan sebagai seleksi Duta Genre ini gitu. Dan untuk sekarang teman-teman cukup berfokus dulu ke seleksi online-nya seperti apa. Ikuti setiap modul-modul yang telah disiapkan dan isi setiap modul dengan baik. Karena itu yang akan kita himpun nilainya, dan itu akan menjadi kriteria unggulan yang saat ini teman-teman harus dilengkapi ya. Karena teman-teman ingat ya, ini adalah awal. Setelah ini teman-teman akan setelah teman-teman melaksanakan seluruh kegiatan seleksi online, teman-teman akan kita saring nilai-nilainya, dan setelah nilai teman-teman itu muncul, maka kami akan undang teman-teman ke seleksi selanjutnya, yaitu karantina ya. Dan untuk karantina kita nanti akan informasikan kembali
bahwa setiap rincian kegiatan itu apa aja. Nanti di sana juga ada di interview ya, ada di interview, teman-teman bisa lihat panduan lainnya di guidebook, di guidebook yang telah kami sediakan di website Genre kayak gitu ya. Nah, nanti di sana juga persiapan juga apa aja sih di interview itu apa aja dan lainnya. Dan fokuskan kepada diri teman-teman bahwa teman-teman mempunyai satu inovasi yang baik untuk bisa meningkatkan remaja di Kabupaten Bogor untuk menjadi tegar remaja seperti itu. Intinya ke sana dulu aja. Jangan pusing urusan Genre apa sih, apa disampaikan sama Mojang Jejaka kah atau apa gitu ya. Cukup berpikir ke sana dulu aja. Jangan pusing ke hal-hal lain gitu. Dan juga perdalami ilmu tentang Peak Air ya. Tentang Peak Air. Buat teman-teman yang masih belum tahu Peak Air itu apa, cari dulu, searching dulu di Google ya, inisiatif, jangan nunggu disuruh. Cari informasi tentang Peak Air, program BKKBN, Genre, Duta Genre gitu ya. Forum Genre dan lain-lain yang berkaitan dengan generasi berencana gitu ya. Jangan nunggu disuapin gitu. Ayo, tingkatkan dulu improvisasinya supaya teman-teman bisa memberikan yang terbaik. Karena ketika teman-teman bisa memberikan yang terbaik, teman-teman akan mendapatkan euforia dan kesenangan atau satisfying yang sangat baik gitu. Ya, teman-teman jangan hanya teman-teman ingin menjadi duta, teman-teman hanya ingin mendapatkan titel sebagai duta genre, tapi teman-teman punya planning ke depannya sebagai duta genre itu apa, dan apa saja yang akan teman-teman lakukan setelah teman-teman menjadi duta genre, seperti itu. Baik, mungkin itu aja kriteria yang diunggulkan itu apa, seperti itu tadi ya. Terus ke dalam pemecahan masalah-masalah yang ada di lingkup remaja, kayak gitu aja. Jadi jangan bingung kemana-mana, itu aja cukup fokusnya. Seperti itu Tanggi. Terima kasih. Aduh, maaf. Bentar. Udah terdengar, teman-teman? Oke. Aman ya? Jadi program genre ini sangat mengarah kepada penyelesaian suatu permasalahan sosial dalam masyarakat, maka sejauh mana goals yang ditargetkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Boleh Akang Teteh dijawab? Mangga Akang Teteh menjawab. Ya, ini ya, saya coba ya. Jadi untuk yang pertama adalah program genre ini memang diadakan karena untuk tujuan sekarang adalah tahun 2030 itu kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Ya, bonus demografi ini adalah keadaan di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang non produktif. Jadi kenapa sekarang kita gerakkan program generasi berencana supaya nanti generasi-generasi yang produktif itu dapat memiliki kualitas yang baik. Ya, bayangkan jika terjadi bonus demografi, ya banyak sekali usia produktif, tetapi kualitas sumber daya manusianya itu kurang baik. Ya, jadi itu akan menjadi beban demografi, ya, bukan bonus demografi. Jadi teman-teman di sini diharapkan nanti 10-20 tahun lagi dapat menjadi aktor-aktor pembangunan di Indonesia dengan memiliki sumber daya manusia yang kualitasnya tinggi. Jadi intinya adalah sejauh itu, goals-nya itu sejauh itu untuk merealisasikan generasi emas. Seperti itu kira-kira. Oke, sudah terjawab ya teman-teman terkait dengan pertanyaannya. Next lagi. Masih berkaitan dengan foto profesi, kalau untuk foto profesi sendiri itu harus berdiri atau duduk menggunakan properti yang ada seperti seorang accounting atau auditor. Boleh siapa yang menjawabkan Teh dari panitia? Ya, jadi sama ya seperti yang tadi untuk fotonya itu, yang penting yang kita minta adalah full body. Cara teman-teman memberikan kepada kami bentuknya seperti apa, silahkan teman-teman sekreatif mungkin. Untuk propertinya ya silahkan digunakan untuk bisa menonjolkan seperti apa
sebenarnya apa profesi yang mau teman-teman munculkan dan perlihatkan, seperti itu. Oke, makasih Kang Yogi. Next, Teh Kang, untuk upload foto full body akan ada template untuk diposting atau tidak ya selama 8 hari dimulai selesainya sampai kapan? Selama 8 hari itu mulai dan selesainya sampai kapan ya Teh? Oke, buat foto full body ini, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, bahwa Jumat ya teman-teman terakhir pengumpulannya, nanti akan ada linknya mungkin dari Kang Yogi disampaikan nanti di grup. Sampai hari Jumat, catat tanggalnya sampai hari Jumat untuk foto full body. Nah, selanjutnya mohon izin Kak untuk bertanya untuk pengiriman foto full body. Oke, nanti akan dikirimkan linknya ya. Kak, maaf kalau misalkan pas tahap seleksi online jadi kendala internet hingga kita tidak bisa mengikuti tahap seleksi tersebut, apa kita langsung dinyatakan gugur atau gimana ya Kak? Oke, teman-teman, mungkin dari Akang Teteh panitia dia mau jawab dulu. Ya, untuk mungkin saya tegaskan dulu ya, untuk seleksi online ini kan 8 hari ya, 8 hari. Kita berikan waktu 8 hari, apakah selama 8 hari itu terus tidak ada sinyal internet? Nah, silakan teman-teman upayakan bagaimana supaya selama 8 hari itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin 1 hari terkendala bisa dicoba di hari berikutnya. Kira-kira itu dari saya, Teh. Oke, jadi lebih fleksibel sebenarnya ya teman-teman, selama 8 hari itu kalian bisa menyesuaikan di hari mana yang misalnya kalian luang banget nih waktunya, maksimalkan seluruh, kalau misalnya bisa 1 hari semua modul, mangga gitu, itu mah tergantung sama kalian gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Sebelum nanti bakalan ada yang raise hand, boleh ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, foto profesi itu misalkan profesi perawat apakah boleh menggunakan masker ketika foto atau dilepas saja mengingat perawat biasanya menggunakan masker? Oke, untuk foto ini lebih baik tidak menggunakan masker karena biar muka kalian juga tampak gitu ya, terlihat oleh seluruh peserta, terlihat juga oleh seluruh panitia, menyesuaikan dengan misalkan dengan properti yang lain aja. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman boleh raise hand ya, yang ingin bertanya lagi. Enggak, yang ingin bertanya boleh raise hand. Atau cukup. Nah, pemilihan boleh juga diisi yang sudah saya share ya di grup terkait dengan pesan-pesannya selama pemilihan. Boleh diisi sebanyak-banyaknya sebenarnya mungkin. Oke, ada yang bilang pemilihan ini dengan sangat seru, ini merupakan pertama kali ya. Oh, pertama kali saya mengikutinya. Apakah ada 2 yang raise hand dari Fakih? Boleh, silakan Oni. Baik deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai jika ada 2 calon duta yang berasal dari satu organisasi pikir yang sama, lalu kan tadi ada tentang pengiriman kerja nyata atau broker ya. Nah, itu ketika di satu organisasi itu mereka menggunakan broker yang sama untuk diajukan ke calon duta ini, bagaimana ya, Teh? Bisa atau tidak? Oke, mungkin Akang Teteh yang ingin menjawab, mangga. Silakan Yogi jawab. Ya baik, untuk yang tadi ya misalkan 2 duta ini, ya silakan saja, tapi harus minimal ada perbedaan gitu ya, tidak sepenuhnya sama. Silahkan munculkan, kan mungkin organisasinya mungkin bisa sama, programnya bisa sama, tapi dari individu ini kan pasti ada nilai-nilai atau suatu poin yang ingin diunggulkan gitu ya, yang unik sifatnya. Jadi yang kita cari sebenarnya juga adalah keunikan gitu ya. Jadi silahkan bagaimana kreativitasnya, walaupun programnya mungkin sama, basisnya mungkin sama, tapi pengembangannya silahkan dikreasikan lagi, seperti itu kira-kira. Oke, sudah terjawab, Fakih? Sudah Teh, saya ingin tanya lagi, kalau berarti yang sudah dinilai dari broker itu, cara kita menyampaikan brokernya tentang bagaimana kita berperan dalam program kerja itu ya, Kang. Iya betul, kira-kira seperti itu. Oke, baik Kang, terima kasih.
Oke, makasih Pak Ki. Selanjutnya Khairunisa, boleh on mic. Ya, sudah izin ya Kak. Ini kan di absen itu di link absen ada asal PR nih Kak. Nah kebetulan kemarin itu saya ada kekeliruan pas pendaftaran. Jadi waktu itu saya nulisnya PR desa saya gitu, PR Reshima. Nah sementara PR saya itu kebetulan kurang aktif, akhirnya saya gabung di kecamatan gitu. Untuk SK-nya pun itu dari PR Carung, PR kecamatan saya Caringin. Tapi kemarin tuh saya lupa mengubah nama PR, akhirnya sudah kecetak kartunya. Jadi di PR Reshima, sementara di SK-nya itu PR Carung gitu. Itu gimana ya Pak? Akan jadi kendala ke depannya, dan untuk di mesin sekarang saya harus isi PR mana gitu. Yok. Ya, oke, baik. Untuk terkait masalah pemberkasan dan data, karena kami kemarin yang saya sampaikan, kami melakukan pemutakhiran data, akan ada informasi lanjutan terkait pemberkasan dan pengisian data. Jadi jangan khawatir dulu. Sekarang nanti setelah ini akan ada informasi, silakan simak di grup ya, di grup peserta. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk klik absen sekarang saya mungkin isi dari PR yang SK aja ya Kak? Iya betul, sesuai SK ya nanti kalau di update-nya ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Dan untuk link yang saya kirim juga boleh ya kalian masukkan di situ kesan selama pemilihan duta genre-nya. Dan diingatkan juga kepada teman-teman untuk membuat SG terkait dengan technical meeting pada pagi hari ini ataupun terkait dengan proses pemilihan duta genre Kabupaten Bogor tahun 2022. Nah, nanti kalian harus tag ke Instagram Genre Cup Bogor. Ingat ya, Instagramnya Genre Cup Bogor. Bukan yang dulu, bukan yang Genre Bogor Cup, harus ke yang Genre Cup Bogor gitu. Jadi boleh kalian melalui SS atau di video kan boleh banget, dan itu harus dibuat SG-nya seperti itu. Oke, boleh ada yang ingin bertanya lagi tadi dari Kang Yudi ya tadi ya yang resen. Boleh Kang Yudi tadi yang resen apa tidak jadi bertanya? Oke, cukup mungkin ya untuk sesi pertanyaannya, sesi tanya jawabnya. Dan teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Oke, ada Irma Yuliantika, mangga boleh. Iya Kak Anggi, saya mau bertanya. Untuk pemberkasan SK itu lebih baik pakai yang desa atau yang kecamatan Kak untuk SK PR-nya? Oke, mangga Pak Torik mungkin dijawab. SK. Sebenarnya untuk SK lebih baik SK desa atau kecamatan, lebih baik mana? Nggak lebih baik. Jikalaupun teman-teman aktifnya di PR desa, silakan naikkan PR desa, dan adapun aktifnya di kecamatan silakan, karena bagaimanapun kalian itu tetap mewakili nama kecamatan, ya baik kalian di SK desa maupun di SK kecamatan. Itu sih, silakan aja. Opsional. Baik, terima kasih Kak Tori, Kak Anggi. Oke, sama-sama Irma. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman, sebelum kita akhiri technical meeting pada pagi hari ini? Dan boleh juga ya kalian isi presensi pada pagi hari ini terkait dengan technical meeting. Dan ada yang ingin bertanya dari Muhammad Yudi, mangga Muhammad Yudi. Ya, Teh, mohon maaf tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, ya, makasih Teh Anggi. Mungkin ini aja sih, bukan bertanya sih. Takutnya salah informasinya. Untuk ke depan itu nanti akan ada project mini ya. Project mini berarti bentuknya video ya Teh? Ya. Video, terus nanti buat program genre. Iya, itu sekaligus projeknya ya. Action. Ya. Nah, untuk ini, untuk modulnya itu di kapan bisa diakses oleh kita,
Dan bisa kapan kita mulai untuk mengisi modul tersebut teh? Gitu. Terus itu kemudian ini nanti untuk tahapannya kan ada tahap grand final, ada tahap berarti 40 besar ya teh. Jadi setelah ini tuh tahap apa teh gitu? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, sebenarnya untuk pertanyaan dari Muhammad Yudi ini sudah disampaikan di awal gitu ya oleh Kang Torik ataupun oleh Kang Yogi gitu mengenai teknisnya. Mungkin dapat disampaikan kembali terkait dengan awalnya pengerjaan modul itu nanti pada hari Minggu ya, pada tanggal 8. Dan akan diberi waktu selama 1 minggu. Dan tahapannya setelah kalian mengikuti seleksi online ini nanti akan disampaikan terkait dengan siapa yang akan masuk ke dalam tahap 20 besar putra dan 20 besar putri. Seperti itu, Kang Yudi. Udah jelas, Kang, atau butuh tambahan lagi jawabannya? Oke, siap teh. Hatur nuhun teh. Mungkin cukup sih itu aja. Oke, makasih Kang Yudi. Mangga Kang Teteh mau bertanya lagi, silakan. Gak usah tegang-tegang juga ya, kita bahasa remaja aja, mangga gitu ya. Mau bahasa Sunda mangga, kalau saya ngerti saya jawab bahasa Sunda lagi, kalau enggak ya kita bahasa Indonesia gitu. Boleh yang ingin bertanya? Wah, udah makin banyak nih. Kesannya sangat seru. Ini keren banget katanya. Ini pertama kalinya juga katanya ikut pemilihan seperti ini. Tapi harus coba, tegang banget nih. Wah, ada yang tegang, teman-teman. Jangan tegang-tegang, santai aja. Deg-degan. Terus, tapi harus coba. Excited banget, tapi deg-degan teh. Oh, excited banget, tapi deg-degan. Santai. Sangat seru. Cukup menantang, katanya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Wah, makin banyak nih. Kayaknya harus di SS dulu nih, nanti kita bikin SG-nya juga boleh teman-teman pakai yang ini juga nih. Kesan pemilihan Duta Genre 2022. Tegang banget, banyak yang tegang ya kayaknya ya. Berarti harus tetap slay. Santai teman-teman. Akang Tetehnya juga pada santai kok, kalau kalian mau sharing mangga di grup juga boleh gitu ya. Informatif, mangga, mantap ya. Sangat seru. GG bingit. Wah, keren Farda. Ini anak remaja banget gitu ya. Oke, selanjutnya, bentar kita SS dulu. Nah, selanjutnya akan ada sesi foto bersama dulu ya teman-teman ya. Boleh aku share screen-nya dulu ya, bentar. Oke, udah dibacain semua dan makasih banyak untuk teman-teman yang sudah aktif untuk bertanya dan juga sudah mengikuti tahapannya dari awal sampai akhir pada pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya pribadi atau dari Akang Teteh panitia yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama terlebih